Selamat malam, Coach Putin. Selamat malam, Pak Ade. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Sedang sibuk apa ya? Sibuk mengerjakan deadline tugas. Oke. Baik, Bu. Semoga coaching ini tidak mengganggu ya. Sebentar lagi kita akan coaching sekitar 7-15 menit. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Di akhir sesi nanti, apa yang secara spesifik ingin disampaikan? Saya ingin bisa membagi waktu. Ingin bisa membagi waktu. Untuk bisa membagi waktu ini, langkah apa yang diperlukan? Saya harus bisa mengatur waktu, mengelola waktu supaya yang menjadi tugas dan tanggung jawab itu bisa saya selesaikan dengan maksimal hasilnya. Oke, mengelola waktu, membagi waktu agar tugasnya bisa maksimal. Jadi tujuan akhirnya adalah membagi waktu untuk menyelesaikan tugas maksimal mungkin. Ya. Maksimal. Untuk bisa membagi waktu dengan baik, mencapai tugas maksimal tadi apa sumber daya? Yang pertama, sumber daya yang saya miliki adalah saya sedikit punya kedisiplinan diri, itu satu, punya semangat yang dari dalam. Itu bagaimana saya mengatur waktu. Kemudian yang kedua sumber daya yang saya miliki adalah dukungan keluarga gitu ya. Misalnya kayak saya kan ada suami itu yang siap mengantar kemana saja, itu mau jam segini gitu. Itu terus juga dukungan dari fasilitas sekolah yang bisa saya akses kapanpun, jam berapapun itu bisa. Oke, dari 3 sumber daya ini yang paling dominan atau mungkin yang paling penting apa? Dari saya sendiri. Dari Ibu sendiri. Dan apakah 3 sumber daya ini serangkai? Artinya misalnya salah satu dilakukan, satunya belum saya intensif dilakukan, apa itu menghambat? Ya, kenapa saya katakan begitu? Kalau untuk saya sendiri kan saya belajar gitu ya. Saya perlu fasilitas yang dalam belajar itu kan perlu fasilitas yang memadai. Itu saya bisa dapatkan di sekolah. Kemudian saya juga punya aktivitas yang cukup banyak ya. Saya jadi ini. Itu karena saya tidak bisa berkendara, saya memerlukan sopir pribadi yang siap mengantar kemana-mana. Saya juga tidak capek gitu. Coba kalau saya setir sendiri kan saya juga capek. Oke, jadi dengan 3 sumber daya ini, langkah-langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan? Saya memaksimalkan yang pertama. Ya, disiplin, memaksimalkan ini ya, belajar ya, Mbak De. Membagi waktu belajar. Saya kan ikut coaching, kursus coaching. Saya punya tagihan-tagihan RTL guru penggerak, RTL Wasbang. Kemudian mau ada sekolah penggerak. Kemudian saya juga terpilih jadi narasumber ini, sekolah penggerak. Jadi itu yang saya betul-betul, saya juga senang nonton film. Saya kan juga menyayangi diri saya sendiri juga tuh. Ya itu bagaimana supaya seimbang itu loh semua itu. Menyeimbangkan sih. Kalau dari suami sendiri sudah memahami ya kegiatan Ibu? Oh banget, memahami banget. Mendorong sampai terjemprong gitu. Artinya kalau sumber daya melibatkan juga orang lain kan perlu kerjasama juga Bu ya? Oh, satu lagi dari sekolah, kepala sekolah saya mendukung penuh sudah. Saya mau izin apapun kalau itu untuk urusan sekolah itu sangat siap sudah. Sudah silakan. Jadi Ibu untuk waktu
ada keleluasaan juga ya sekolah untuk iya. kegiatan. Agar langkah untuk bisa efektif membagi waktu ini sukses, cara berpikir baru apa yang diperlukan? Cara berpikir yang tahu prioritas gitu ya, tapi santai. Saya berusaha untuk tidak tertekan dengan menikmati gitu. Berusaha saya nikmati, saya setiap ini, oh itu karena keputusan saya terjun ke sini, keputusan sendiri, jadi harus dinikmati. Tapi juga tahu mana yang paling penting, ini dulu, berarti ini yang harus saya kejar. Ini penting, ini yang harus saya kejar gitu. Seriusan gitu ya, serius santai. Ya betul, harus santai, itu harus. Luar biasa. Ini menarik ya, karena zaman sekarang ini kan banyak orang serius, kemudian tertekan, stres. Gitu. Tapi Ibu juga mengimbangi dengan santai. Nah, cara berpikir yang akan dibiasakan ini kan serius dan santai. Visualisasinya apa? Lambangnya apa? Sungai, air mengalir. Air itu kan tidak bisa dihentikan. Dia akan merambat. Pokoknya dia mencari jalan untuk mengalir. Walaupun kecil, walaupun. Seriusnya itu air itu kan besar. Seriusnya itu air mengalir. Santainya itu apa? Dia mau deras, mau tenang, mau dangkal, mau dalam, tapi tetap aja alur itu tetap jalan gitu. Sungai. Apakah jadi visualisasinya namanya sungai? Namanya juga sungai. Air mengalir ya. Air mengalir. Oh, berarti tidak hanya sungai. Enggak, pokoknya yang mengalir, sesuatu yang mengalir menuju tujuan gitu loh. Yang penting tujuannya tercapai. Luar biasa. Terus? Air mengalir untuk perasaan atau suasana visualisasinya. Itu saya visualisasikan itu. Air tadi itu. Apakah itu? Untuk visualisasi perasaannya? Ya itu tadi harus semangat, optimis, terus santai, tapi tetap tujuan itu harus tercapai gitu. Fokus ke tujuan sih. Ya. Jadi air itu fokus ke tujuan, santai. Akhirnya kembali ke laut airnya ya. Baik. Jadi Ibu merasa bahwa perasaan untuk serius santai itu memang mendukung langkah Ibu untuk mencapai tujuan tadi ya. Dengan berdoa juga ya. Luar biasa. Lalu bentuk aktivitasnya apa Bu? Dengan sumber daya tadi, kemudian Ibu sudah memvisualisasikan sungai, kemudian ada serius santai. Aktivitas saya itu belajar, Mas Adi. Belajar serius dan santai. Belajar itu belajar apa saja. Jadi ada coaching ya saya belajar, ikut belajar. Kurikulum baru saya ya baca. Terus ada apa lagi? Aplikasi yang baru saya belajar. Pokoknya apa yang bisa saya pelajari, saya pelajari. Jadi Ibu secara aktif belajar banyak hal yang bisa mengembangkan pribadi Ibu. Nah, yang mendukung profesi sih. Yang mendukung profesi Ibu. Oke, apabila nanti Ibu sudah berhasil untuk
membagi waktu, sebagainya tadi yang diungkapkan sampai tujuan Ibu, kemudian juga menghasilkan hal yang positif yang didukung oleh kepala sekolah tadi, kira-kira rewardnya apa? Saya ribetnya jujur ya, selain penghargaan ya, itu pasti bicara uang. Kalau sudah sampai keluar gitu ya, tujuannya begitu. Ikut ini juga pasti ada tujuan-tujuan di akhirnya nanti ada bicara tentang ekonomis juga. Apakah itu karena juga dalam mempersiapkan tantangan-tantangan baru tadi itu juga membutuhkan energi, tenaga, juga uang juga yang memang perlu untuk dihargai ya. Jadi kemampuan Ibu memang bernilai. Iya, saya juga tujuannya ikut coaching begini kan bukan untuk sekarang ini, tapi saya kan juga punya tujuan ke depannya. Siapa tahu kalau bisa ikut yang lebih profesional, bisa terus ikut ini. Itu kan juga kadang-kadang selain tujuan pengakuan, tujuan pasti juga ada tujuan keuangan sih. Masih juga ya. Nah, remindernya apa, Bu? Agar kemauan untuk bagi waktu bisa ingatnya. Remindernya itu ada di otak ini sudah Selasa harus ini. Jadi selalu yang saya ingat tugasnya coaching apa. Terus kalau sudah sampai di sekolah, situasi ya. Jadi kalau di rumah itu pagi itu, oh ini tugasnya coaching apa. Kalau sudah sampai di sekolah, tugas RTL saya apa. Sampai di rumah gini, balik lagi tugasnya coaching sama tugasnya yang di luar itu. Misalnya, kalau di level itu, kemampuan Ibu untuk membagi waktu, tugas-tugas Ibu, itu apakah adil, apakah masih berat di rumah atau di sekolah? Mungkin karena saya kalau kita mengajar ini pasti mengorbankan yang ini begitu ya Mas Adi. Saya bukan seorang ibu rumah tangga yang baik, artinya semua beres enggak. Jadi anak-anak saya sudah bisa hidup sendiri-sendiri. Saya enggak memusingkan, oh, makan pagi apa, makan siang apa, enggak. Terus baju-baju mereka itu apa, ada apa enggak, itu saya sudah tidak memusingkan. Jadi waktu saya itu memang fokus untuk pekerjaan itu. Artinya anak sudah mandiri ya? Iya, iya. Nah itu luar biasa. Ibu, apakah bisa menarik kesimpulan dari diskusi awal kita tadi tentang tujuan Ibu itu sampai apa yang dilakukan? Ya, bahwa kita ya harus siap ya bekerja keras ya. Karena saya pikir apa yang kita tabur sekarang itu pasti kita akan menuai gitu. Kalau kita kerja keras sekarang ini, karena kita sedang menanam ya, pasti kita akan menuai itu. Sudah mulai religius ya. Masa gak boleh religius. Baik Coach, kita sudah sampai di akhir coaching. Mungkin di lain waktu bisa kita lanjutkan ya. Siap. Coaching. Semoga habit barunya tadi berjalan lancar ya, dengan sumber daya yang segera. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Shalom.